warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 KMH akan menjelaskan tentang nematoda, yaitu cacing giling atau cacing gelang. Di sini nama saya Muhammad Hakim Mustaqi Muafak, dan nama kelompok saya ada Danisa Fernadin, Sylvia, dan Diana Trofika. Pengertian nematelminitis atau lebih dikenal sebagai filum nematoda adalah kelompok hewan invertebrata yang termasuk dalam kingdom Animalia. Mereka sering disebut sebagai cacing gelang atau cacing bulat karena bentuk tubuhnya yang silindris dan memanjang. Filum ini merupakan salah satu filum terbesar di dunia hewan dengan lebih dari 25.000 spesies yang telah diidentifikasi, dan diperkirakan ada ratusan ribu spesies lagi yang belum diketahui. Nematoda hidup di berbagai habitat, mulai dari tanah, air tawar, laut, hingga sebagai parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada ciri umum nematoda. Untuk ciri morfologi, yang pertama, bertubuh silindris, memanjang, tidak bersegmen, dan ujungnya runcing. Yang kedua, kulit luar berkutikula tebal, fleksibel, melindungi tubuh. Yang ketiga, rongga tubuh pseudokolom atau semu untuk sirkulasi nutrisi. Dan yang keempat, otot hanya memanjang dan memungkinkan gerak membelok atau merayap. Selanjutnya ada ciri fisiologi. Yang pertama, pencernaan lengkap. Ada mulut, faring, usus, dan anus. Parasit menyerap nutrisi dari inang. Yang kedua, pernapasan dan sirkulasi. Tidak ada sistem formal, difusi melalui pseudokolom. Yang ketiga, ada saraf berbentuk sederhana dengan gaglia dan papilia sensorik. Dan yang terakhir, reproduksi. Kebanyakan dioecious atau jantan betina, beberapa hermafrodit atau telur atau larva untuk penyebaran. Dan yang terakhir ada ciri ekologi dan adaptasi. Yang pertama, berhabitat di tanah, air tawar atau laut, atau parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, adaptasi pada tahan ekstrim atau tahan kekeringan atau radiasi berkat berkutikula anhidrobiosis. Dan yang terakhir, perannya sebagai dekomposer, predator mikro atau parasit, penting untuk daur ulang nutrisi. Fakta unik nematoda. 1. Filum terbesar kedua. Nematoda adalah filum hewan terbesar kedua setelah arthropoda. Hidup di hampir semua ekosistem, laut dalam, es kutub, tanah, dan sebagai parasit pada manusia atau hewan. Yang kedua adalah organisme model penelitian. Caenorhabditis elegans digunakan untuk penelitian penuaan, perkembangan embrio, Alzheimer, dan kanker. Genom lengkapnya diselesaikan pada 1998 dan memiliki siklus hidup cepat, kurang lebih 3 hari. Yang ketiga, kemampuan bertahan ekstrim. Beberapa nematoda dapat mengerik kutikula pelindung, bertahan di kondisi kering selama bertahun-tahun. Yang keempat, tanpa sistem pernapasan dan sirkulasi, tidak memiliki paru-paru, insan, atau jantung. Oksigen dan nutrisi bergerak melalui difusi dalam rongga tubuh, efisien untuk tubuh kecil. Yang kelima, parasit ekstrim. Trichinella spiralis dapat hidup dalam otot manusia sebagai kista bertahun-tahun. Beberapa nematoda mengubah perilaku inang, misalnya membuat semut naik ke puncak tanaman. Yang keenam, molting. Sepanjang hidup, kutikula diganti berkali-kali selama pertumbuhan, mirip arthropoda, tetapi terjadi terus-menerus sesuai perubahan ukuran tubuh. Yang ketujuh, habitat sangat beragam. Ditemukan di es kutub, laut dalam,
gurun, dan sebagai parasit tanaman yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kerusakan akar. Fakta unik nematoda. Manfaat nematoda. Ada beberapa manfaat nematoda. Yang pertama yaitu manfaat ekologis, berperan sebagai dekomposer yang membantu pembusukan bahan organik dan kesuburan tanah, mengontrol populasi mikroba, menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Yang kedua, manfaat pertanian dan biokontrol. Nematoda seperti Steinerema, dan Heterorhabditis digunakan sebagai agen biokontrol untuk membasmi hama serangga, membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan pestisida kimia. Yang ketiga yaitu manfaat medis dan penelitian. Caenorhabditis elegans menjadi model organisme penting yang riset genetika, penuaan, perkembangan embrio, dan penyakit neurodegeneratif. Dan riset nematoda berkontribusi pada pengembangan obat anti parasit seperti ivermectin. Manfaat lainnya digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan seperti sensitif terhadap polusi. Beberapa spesies dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi meskipun jarang. Kerugian nematoda. Kerugian pada kesehatan manusia. Banyak nematoda parasit menyebabkan penyakit seperti Ascariasis, hookworm, dan filariasis yang menimbulkan malnutri, anemia, nyeri perut, kaki gajah, hingga kematian. Penularan sering melalui makanan dan air terkontaminasi, terutama di daerah dengan sanitasi buruk, menyebabkan jutaan kasus setiap tahun. Yang kedua yaitu kerugian ekonomi pada pertanian dan peternakan. Nematoda akan seperti meloidogin menyebabkan kerusakan besar pada tanaman, menurunkan hasil panen, dan merugikan miliaran dolar. Dan pada ternak, parasit seperti Hoemonchus contortus menurunkan produksi daging atau susu, menyebabkan kematian dan meningkatkan biaya perawatan. Kerugian pada ekosistem dan lingkungan. Parasit nematoda dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengaruhi perilaku dan kelangsungan hidup inang. Dan kerusakan tanaman akibat nematoda mendorong penggunaan pestisida kimia yang mencemari lingkungan. Kerugian lanjutnya, infeksi nematoda menyumbang beban besar pada penyakit tropis terabaikan, menyebabkan kerugian ekonomi dan rendahnya produktivitas. Tingkatan taksonomi. Taksonomi tingkat tinggi. Kingdom Animalia, filum nematoda, dan subfilum tidak ada. Tidak ada subfilum formal yang luas. Filum ini sering dibagi langsung ke kelas klasifikasi utama, kelas dan subkelas. Filum nematoda dibagi menjadi dua kelas utama berdasarkan morfologi dan filogeni. Yang pertama yaitu kelas Chromadorea atau kelas terbesar mencakup spesies parasit dan bebas hidup, dibagi menjadi subkelas seperti Chromodorea dan Rhaptidia. Selanjutnya ada kelas Enoplea, kelas yang lebih kecil, mencakup spesies laut, parasit tanaman, dan beberapa bebas hidup, dibagi menjadi subkelas seperti Enoplea dan Dorilaimia. Ordo utama ada lebih dari 20 ordo, dibagi berdasarkan ciri morfologi seperti struktur mulut, ekologi, dan parasitisme. Berikut beberapa ordo penting. Ascaridida, parasit usus vertebrata seperti Ascaris lumbricoides. Rhaptidida, spesies hidup, bebas hidup, dan parasit seperti Caenorhabditis elegans. Selanjutnya ada Spirurida, Tilenchida, Trichocephalida, dan Strongylida. Selanjutnya adalah famili dan genus. Contoh famili Ascaridae, ordo Ascarida, genus Ascaris tococara.
Yang kedua, famili Rhabditidae, ordo Rhabditida, genus Caenorhabditis Strongyloides. Yang ketiga, famili Onchocecidae, ordo Spirurida, genus Wochereria onchocerca. Yang keempat, famili Heterorhabditida (ordo Rhabditida), genus Heterorhabditis (Ogen biokontrol). Yang kelima, famili Tilencidae (ordo Tilencida), genus Tilencus globodera. Catatan klasifikasi. Klasifikasi ini terus berkembang dengan data genetika molekuler. Beberapa ordo mungkin digabung atau dipisah. Yang kedua, banyak spesies belum diklasifikasi sepenuhnya, terutama dari habitat laut atau parasitik. Yang ketiga, nematoda tidak memiliki subfilum formal, berbeda dari filum lain seperti Arthropoda. Hewan dengan ordo. Berikut contoh minimal 3 spesies dari filum nematoda dengan 1 per ordo untuk variasi. Yang pertama, Ascaris lumbricoides (ordo Ascaridida). Cacing parasit usus manusia, panjang hingga 30 cm, menyebabkan ascariasis dengan gejala seperti sakit perut dan malnutrisi. Yang ketiga, Caenorhabditis elegans (ordo Rhabditida). Cacing bebas hidup kecil 1 mm. Model organisme dalam penelitian biologi hermafrodit dan memiliki siklus hidup singkat 3 hari. Yang ketiga, Wochereria bancrofti (ordo Spirurida). Parasit penyebab filariasis (kaki gajah), hidup di sistem limfatik manusia, ditularkan oleh nyamuk, menyebabkan pembengkakan. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan video dari kelompok kami. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.